Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar para sobat suara misteri dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara? Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin. diberi kelancaran rezeki dan Amin, semua ya Allah. aktivitasnya dilancarkan semuanya. Amin. Nah, balik lagi dengan saya Mas Doni dan rekan saya masih Mas. Gimana kabar juga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ini ya kita nggak mereview karena dengan kesibukannya sendiri-sendiri sampai lupa. Terus kemarin pun cuaca sedikit buruk Mas ya. Iya. Terus diguyur hujan. Mungkin juga di Nusantara mungkin juga ini lagi hujan Mas ya. Iya, lagi kayaknya musimnya lagi musim hujan semua, Mas. Tapi semoga inilah aman terkendali semuanya. Amin. Nah, amin. Ya walaupun sekarang kan bencana alam di mana-mana. Iya. Ya kita mengucapkan Doa. iya, istilahnya mendoakan juga agar kayak apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini cepat cepat Diselesaikan. sudah ya. Nah, Ya. amin, Gitu. amin. Dengan catatan kita harus terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya nih kepada rekan saya Mas Dimas tentang ini guru sejati, penjelasannya itu kayak gimana Mas? Guru sejati itu Mas? Guru sejati, Mas. Iya. Kalau guru sejati itu gini, Mas. Ini sebenarnya dari banyak sudut pandang, Mas, ya, kalau Iya. guru sejati ini. Jadi apa yang saya ketahui saja saya paparkan di sini. Ya Iya. mungkin kalau kadang kan antara orang satunya itu dia kadang-kadang sebenarnya intinya sama, cuman larinya itu jalannya itu ke sana. Cara mengungkapkan omongan berbeda. Kadang seperti itu, iya. gitu. Nah, guru sejati sekarang ini masalah pembahasnya guru sejati. Ini ngobrolnya santai aja, Mas. Iya, sambil nih ngopi. Nah, kita udah sediain kopi tadi. Jadi gini, Mas, guru sejati itu kalau bisa dibilang itu dia bisikan lewat hati nurani. Maksudnya itu gini. Kalau Jawa, Iya. kalau di Jawa itu ada banyak istilahnya, ada banyak sanepan atau kata-kata yang arahnya ke situ. Contohnya gini, sedulur papat lima pancer. Oh, Nah, iya. Itu ada yang bilang itu juga ada di situ istilahnya itu ilmu itu ke kita menemui guru sejati. Itu dari orang Jawa sendiri biasanya identik dengan itu. Ada yang nanti ngomong manunggaling kawula Gusti. Iya, Itu. mencari ini. Iya, sebenarnya itu pun ada kayak manunggaling kawula Gusti itu kadang orang gini, Mas, memandangnya pun berbeda-beda juga. Gitu. Iya. Terus lagi kayak contohnya gini, kayak warongko manjing curiga, maksudnya itu gini, kayak keris Iya. itu kan dinamakan kalau ada warongko, ada curigo itu kerisnya, maksudnya bilahnya. Bilanya itu. Ya, jadi kalau namanya warongko manjing curiga itu berarti warangka yang manjing ke sini. Oh. Nah, jadi ke orangnya, ke manusianya itu gini. Jadi kita raga ini dia masuk ke hati kita, gitu maksudnya. Iya. Itulah istilahnya kita di situ itu nemuin guru sejati. Berarti bisa dikatakan kayak guru sejati ini sebenarnya hati nurani kita, bisikan kita juga. Istilahnya itu dari segi kegoiban itu sebenarnya ada juga gitu guru sejati. Guru sejati itu ya. Terus kayak di cerita wayangnya itu kalau sobat suara misteri ada yang senang suka nonton Iya. wayang, pagelaran wayang kulit, itu ada lakon yang namanya Bimo Suci atau Dewa Ruci. Nah, itu jadi singkat cerita itu Bima itu dia kalau di situ
Dia itu gini Mas, nyari susuing angin. Nyari susu angin. Nah, jadi gini, waktu Bimasena ini masuk ke samudra, iya. Nah, itu dia tuh ketemu sama dewa Ruci. Itu sebenarnya dari dia sendiri, hati dia sendiri. Makanya di situ itu Bimasena ini disuruhnya masuk sama si dewa Ruci ini tadi ke dalam ini samudra itu. Enggak, ke dalam dewa Ruci ini tadi, ke dalamnya. Iya. Telengeng kalbu, maksudnya masuk ke hati nurani dia yang paling dalam. Begitu. Jadi Bimasena ini suruh masuk ke dalam dewa Ruci yang kecilnya itu mungkin perbandingannya dari Bimasena kan besar dia. Nah, itu dewa Ruci itu cuma kecil. Nah, makanya bisa dibilang itu apa ya, guru sejati itu pamomong kita, penolong kita di saat posisi apa ya, ini dalam kesusahan gitu. Iya, maksudnya posisinya udah mentok gitu. Kita udah mentok. Nah, kadang itulah guru sejati itu yang membisiki kita jalan keluar. Nah, ada juga yang bilang guru sejati ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad cahaya. Gitu Mas. Berarti udah mendapat inilah cahaya petunjuk itu gitu ya Mas ya. Iya. Jadi pamomong petunjuk ya, ada juga istilahnya itu namanya, kalau saya sendiri sih istilahnya itu ini apa, mengistilahkan itu memang nggak ada istilahnya guru sejati itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istilahnya yang bersemayam di diri kita sendiri pun, kalau misalkan apa ya namanya, yang nuntun kita kan otomatis kan apa, hati nurani yang baik gitu kan. Seperti itu. Nah Mas Dimas juga, apakah ini Mas udah juga mengalami ini, udah di dalam guru sejati itu? Gini Mas, untuk dunia spiritual ya, iya, pasti semuanya tahu. Kalau di dunia spiritual ini pasti tahu guru sejati. Ya, guru sejati dia ada yang bilang istilahnya kembaran kita di sana gitu, di alam goibnya gitu. Itu ada yang bilang seperti itu juga gitu. Ya sebenarnya gini, untuk mempelajari apa istilahnya, untuk bertemu dengan guru sejati ini memang kayak mana ya Mas ya, kalau dibilang itu, kalau saya sendiri sih kalau dia dipanggil diapain itu kalau menurut saya sendiri nggak bisa. Nggak bisa, karena kalau saya sendiri yang ngalami itu, dia datang di saat memang saya membutuhkan. Jadi kita bener-bener dalam kondisi yang mepet banget ya, terdesak. Dia baru bisa datang. Entah keajaiban apa yang terjadi, pokoknya disitulah gitu. Iya. Nah untuk guru sejati kan juga denger lah Mas dari orang tua, katanya ini menghentikan cipta dulu gitu, kayak gitu. Itu gini Mas, memang cipta hening namanya, cipta hening, cipta rasa, cipta jati itu ini Mas, apa namanya, kalau kita itu kan kita hening, bisa dibilang orang bermeditasi, bersemedi gitu kan, bersemedi itu sebenarnya gini, kalau menurut saya sendiri untuk di dunia spiritual supranatural ya, ini sebenarnya identik juga, maksudnya ini dikaitkan dengan kegaiban. Gitu ya. Kok bisa disingkat dengan kegaiban, itu gimana itu Mas? Ya karena itu tadi, karena kita apa namanya, bersemedi itu dengan hening, dengan cipta hening, mengheningkan diam diri ya, pikiran-pikiran yang sebelumnya istilahnya morat-marit kalau dibilang, itu sama hati yang gelisah itu tenangin semuanya dengan harapan istilahnya itu tadi, ketemu sama guru sejati. Nah, biar kita mendapatkan, mungkin gini, kalau ada masalah sesuatu, biar kita bisa mendapatkan solusi. Gitu. Jadi hati sama pikiran ditenangin dalam satu tujuan, Mas ya. Itu dan hati dan pikiran harus satu arah, sama yang kuasa lah gitu. Udah pasrah Mas ya. Kita bersikir pasrah gitu. Meskipun mati itu ya udah, mungkin kita pasrah. Gitu.
Berarti itu tentang guru sejati mas ya. Bisa bilang sadulur papat lima pancer. Nah itu sadulur papat lima pancer itu apa yang dimaksud mas? Sadulur papat terus ada lima pancer itu sebenarnya gini mas. Nah ini juga banyak yang kadang orang itu ya salah persepsi apa? Ya kalau diibaratkan tuh banyak sekali sebenarnya mas. Cuman ya arahnya sama sebenarnya. Iya. Ya kalau kita melihat dari ada namanya kidungan itu kidung Marmati, Sang Marmati ya. Itu kidungannya Sunan Kalijaga. Jadi Sang Marmati itu yang menggambarkan kita lahir. Si ibu itu melahirkan si jabang bayi itu yaitu Marmati, Sang Marmati itu. Entah yang mati ibunya entah bayinya itu tetap samar-samar gitu. Taruhannya nyawa semua. Iya. Begitu. Jadi sedulur papa lima pancar ini kalau dijabarkan dari apa ya, kalau dari Jawa, kalau dari masalah kita lahir itu ya apa ya mas, pancarnya kita empatnya itu kawan kita di saat lahir. Oh, empat ya, kakang kawah, terus kita di hari-hari, terus darah, pusar itu satu gitu. Jadi pancarnya itu kita mas ya. Pancarnya kita. Itu. Berarti sadulur papat lima pancar, kakang kawah di hari-hari ya. Terus ada yang bilang lagi istilahnya gini, malaikat 4 5 pancar. Artinya malaikat 4 ini kalau kadang ada yang bilang juga seperti ini. Jadi kayak malaikat 4 ini malaikat Jibril, Mikael, Israel, Israfil. Satunya kita pancarnya. Pancarnya ya kita sama yang kuasa. Oh iya. Jadi kakang kawah di hari-hari tali pusar itu mas ya. Tali pusar terus air ketuban itu ya. Iya. Air ketuban pertama keluar kan. Iya. Baru si jabang bayi. Adi hari-hari. Terus darah. Ya darah udah mencampur sama adi hari itu. Terus sama tali pusar. Tali pusar. Bisa bingung mas. Nah ini juga kok biar ini ngobrolnya juga makin santai. Nah, ini pembahasannya tentang ini mencari guru sejati. Nah, apa sih itu guru sejati? Nah, iya seperti itu. Jadi gini, bisa diartikan lagi gini, mengenali diri kita sendiri itu yang paling susah. Soalnya kadang orang itu bisa mencemooh orang lain, bisa istilahnya bisa sombong sama orang lain, bisa menyalah-nyalahkan orang lain, cuman dia sendiri nggak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Oh, jadi suka ini menilai orang lain tapi lupa dengan dirinya sendiri. Harusnya dia tahu sama dirinya sendiri. Nah itulah baru kita bisa ngomong. Iya, bisa ngomong. Jadi kalau dia tahu sama diri dia sendiri, misalkan gini, ya contohnya kita bercermin, kita itu bakalan banyak kekurangan dari diri kita sendiri. Iya. Jadi kadang ya namanya orang kan kadang ya memang mulut ini apa ya istilahnya itu suka ceplas-ceplos, tapi nggak menilai diri kita ini udah bener atau belum. Taunya salah tapi kita menilai orang lain. Tadi tentang guru sejati. Jadi babnya banyak mas ya? Iya mas, jadi dari sudut pandangnya itu banyak kalau itu. Tapi yang pasti itu gini, yang pasti itu kayak guru sejati sendiri itu kalau di dunia spiritualnya yaitu kembaran kita yang ada di sana, itu yang ada di alam lain. Alam lain. Maksudnya gini mas, maksudnya itu kalau saya bilang itu ya kalau ini menurut saya sendiri ya itu sebenarnya gini, hati nurani kita sendiri yang istilahnya itu kalau kita ada masalah ada apa dia yang memberikan solusi. Udah nggak ada solusi dari mana-mana, itulah itu biar baru saja baru keluar lah ya. Mungkin apa lagi mas tentang guru sejati ini mas yang bisa dijelaskan biar para sobat suara misteri pun kayaknya juga penasaran ini. Karena banyak juga yang tanya di WA saya tentang mas tolong review lah guru sejati terus ini gini-gini, nah pokoknya itu. Iya mas. Ya sebenarnya kurang lebih seperti itu sih. Cuman gini mas, kalau kita istilahnya guru sejati itu sebenarnya ya itu tadi mas, balik lagi
yang saya bilang istilahnya itu kayak apa ya, pamomong kita gitu. Pamomong bisa diartikan juga sebagai tadi kayak Nur Muhammad. Iya. Tadi bisa juga. Pokoknya intinya kita itu harus tahu. Itulah ada namanya apa Mas? Guru sejati sama diri sejati. Kalau diri sejati kan kita sendiri, maksudnya itu kita harus mengenali jati diri kita. Oh, jati dirinya. Itu diri sejati. Gitu. Nah terus saya dengar Mas babakan Hawa Songo. Oh, babahan Hawa Songo. Itu babahan apa babakan? Babahan. Oh, babahan. Babahan Hawa Songo ini sebenarnya gini Mas. Kalau kita ini dengan kadang orang tidak sadar ya. Iya. Kita ini manusia ini mempunyai 9 lubang yang dari situ itu keluarnya itu nggak enak semua. Nah, makanya itu kalau orang tirakan entah apa itu memang harus ditutup. Maksudnya ditutup itu satu. Kayak lubang di tubuh kita itu ada 9. Iya. Ya kan? 2 mata, ya kan? 2 ya, mata. 2. 2 lubang telinga, 4. 2 lubang hidung, 6. ya kan? Mulut. Iya, mulut 7. Terus apa? Maaf kata anus kan Mas? Iya. Terus kemaluan. 9. Itu yang keluar dari situ itu nggak enak semua. Jorok semua, gitu. Kotor. Iya. Nah makanya kalau orang tirakat, orang istilahnya apa? Contohnya puasa aja. Puasa itu kita harus menutupi itu semua. Iya. Soalnya gini. Contohnya kita puasa, entah tirakat puasa lah gitu. Nah, kan banyak sekali kita dengar sesuatu yang jelek, makanya harus ditutup. Kita bau sesuatu yang mungkin bisa apa ya, bikin kita ini berpikiran yang aneh-aneh, udah ditutup. Mata kita melihat sesuatu yang nggak baik, ditutup. Mulut kita, makanya apa, kayak mulut kita sendiri ini tanpa disadari kadang nyeplos yang ngomong yang enggak. Yang enggak, yang istilahnya yang negatif, yang apa, itu harus ditutup. Iya. Terus kayak istilahnya kemaluan, kalau enggak pas tempatnya harus ditutup. Tuh, kayak istilahnya kayak pokoknya itu harus ini semua lah harus tutup, namanya nutupi babahan Hawa Songo. Nah itu Mas, jadi pengendalian diri juga. Pengendalian diri Mas ya, jadi kayak nafsu ini harus ditahan semua. Iya. Gitu Mas. Kurang lebih seperti itu lah. Contohnya kayak kita gini Mas, kita posisinya kan manusia ini yang bisa mati kan jasad. Kan gitu Mas. Yang mati jasad, iya. Yang bisa mati kan jasad. Kayaknya Mas Doni nggak fokus. Fokus kok. Jasad ya kan yang bisa mati jasad. Ruh kita kan sampai kapanpun masih ada. Makanya kalau kurang udah nyampe, kalau tembang mau copotnya udah nyampe megat terus, makanya tadi ujung-ujungnya dipocong. Dipocong, kita dikebumikan di bumi jasad kita. Tapi rohnya kita kan udah istilahnya udah balik kampung kalau dibilang. Pulang kampung sama yang maha kuasa. Tapi kadang orang gini Mas, yang mati jasad apa roh? Dua-duanya malah orang bilang gitu. Gak ada Mas. Soalnya kita itulah, makanya semua nafsu itu adanya di jasad semua. Iya. Nafsu di jasad. Jadi contohnya gini, tempat aja lah, tempat. Mungkin kalau roh ini sama-sama istilahnya gini, manusia mungkin ada berapa ya, mungkin 100 manusia ditempatin di satu kota gitu kan. Itu bakalan sesak gitu. Nggak muat. Jadi kalau cuman ruhnya, makanya yang apa namanya Mas, yang bikin sesak ini kan memang jasad gitu. Kalau roh kan, ruhnya kita kan, contohnya kayak makanannya aja, vitaminnya aja, misalkan contohnya zikir. Itu. Nah, kalau jasad kita udah apa-apa aja dimakan. Apa-apa semuanya, aktivitas semua gitu. Iya, terus nafsu itu memang semuanya dari jasad, Mas. Dari jasad. Emosi, nafsu itu semuanya dari jasad kan gitu. Kalau ruhnya kita ini sebenarnya nggak terlalu
banyak yang yang dibutuhkan. Nggak banyak kemauan, cuman maunya zikir, ingat sama yang Maha Kuasa gitu. Vitaminnya itu. aja. Makanya gini, membesarkan roh, istilahnya itu kita kita ini kalau udah dibilang itu apa saja, untuk membesarkan roh kita ini tadi, membesarkan itu apa ya Mas? Ya cukup dengan mungkin zikir, kita sholat. Makanya kalau kadang namanya zikir kan, kita zikir, kita bersolawat, kita apa gitu, ingat sama ya, kadang-kadang kita mungkin itu tadi roh kita ataupun hati kita itu bisa nyaman, bisa tentram, itu ikut sama raga kita, itu ikut istilahnya, itu ikut apa ya, ikut kayak santai juga, relax. Iya, mungkin yang pertamanya kita nggak bisa ketawa habis zikir, habis kita sholawatan, habis kita istilahnya itu apa ya, wirid, itu bakalan langsung fresh semua. Tapi aneh juga sih Mas, itu Mas ya, kadang orang lagi ini, tapi orang kadang-kadang salah, misal dia emosi, malah pelampiasannya dia ke dunia, malah nggak inget sama yang Maha Kuasa. Kalau itu termasuk ini juga maksudnya kan, di dunia ini banyak tipu daya. Banyak tipu daya ini maksudnya gini, yang menurut dia baik padahal enggak. Kadang kan banyak orang yang dia udah pusing, istilahnya udah budrek kalau bahasa Jawanya, stres lah. Ya, udah stres. Dia lari entah ke hiburan malam, entah ke mana, itu pokoknya intinya itu malah berlari ke situ. Mungkin 1 detik 2 detik dia bakalan rileks dengan keadaan itu, tapi siap suasana. Tapi siap itu tambah parah lagi. Memang jalan satu-satunya untuk menenangkan hati, pikiran itu memang langsung kita, kalau kita ambil air wudhu, sholat, zikir, pasti habis itu senyum-senyum sendiri. Untuk menenangkan pikiran biar rileks lagi. Soalnya kita ini gini Mas, namanya penolong satu-satunya kan yang Maha Kuasa. Nggak ada yang lain, itu penolong satu-satunya. Ya kita melalui istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan, kita sholawat, terus kita berzikir, bersolawat, itu memang rohani jasmani kita nanti bakalan enak gitu. Mungkin dengan cara itu pun, zikir, sholat, pasti ini Mas ya juga bisa menemukan guru sejatinya kita sendiri Mas ya. Ya Mas, itu nanti gini, itu nanti kan kita istilahnya itu kayak apa namanya, kayak ya sholat kan wajib. Sholat wajib kan. Sholat istilahnya yang memang khusyuk, yang rajin gitu, maksudnya memang kewajiban harus dilaksanakan gitu. Terus berzikir itu kan dari situ. Itu kadang gini Mas, dari cerita-cerita saya cerita sedikit ya. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi dulu saya diceritain sama Mbah Yai guru saya, guru ngaji ya. Jadi itu gini, makanya kalau kiai-kiai gitu istilahnya, orang-orang sepuh yang apa ya, kayak guru ngaji, kayak yang punya, kalau di Jawa apa langgar, musola. Itu kan kadang diasuh sama mbah siapa, kadang imamnya yang di situ. Itu gini, kadang itu kan orang ini banyak nih, kadang yang pengen mempunyai kudang pendamping, mempunyai apa, kadang makanya kayak Mbah Yai itu tidurnya jarang, tapi kuat, puasa pun kuat, kerja pun besoknya kuat. Tapi itu karena apa? Rohaninya dikasih makan terus dengan zikir, dengan sholawat, dengan pokoknya sholat malam gitu. Jadi fresh terus gitu, bahagia terus. Berarti bawaan
Terus gini, saya pernah dapat cerita itu, pernah dulu guru ngaji saya Mbak Yai sekarang udah almarhum. Jadi apa ya namanya Mas, berzikir gitu kan. Berzikir kalau malam, berzikir bangun malam, sholat malam. Itu gini cerita, beliau itu cerita itu pernah mau diikutin jin muslim, maksudnya jin yang baik, jin putih gitulah. mau ngikut gitu, mau ngikut sama ini. Cuman ya itu tadi, walaupun nggak minta, kalau kita itu bisa menarik makhluk-makhluk seperti itu, mungkin kayak jin itu pengen ngikut kita karena salut sama kita yang suka zikir itu, rohaninya itu. Gitu. Kadang orang ada yang cari jin aja sampai ke badukun sampai ke istilahnya itu ke pohon-pohon besar, ke kuburan-kuburan. Itu jangan lah itu ya, musir gitu ya. Iya, kalau kuburan ziarah ya, namanya ziarah itu kita mendoakan yang sudah almarhum. Cuma kadang prosesnya orang malah kebalik Mas ya. Ke tempat situ malah minta yang enggak tentang dunia malah. Itu kesenangan dunia. Jadi kalau apa ya tadi ya yang di kopi dulu Mas biar pikirannya tenang. Nah kalau lagi gini Mas, kalau istilahnya kita pengen belajar masalah spiritual ya kan, masalah istilahnya tentang yang gaib, memang kita itu yang pertama harus mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Itu iya. Nah, jadi kalau kita itu semua ini kan yang ciptain yang maha kuasa. Jadi kalau yang maha kuasa menghendaki meridhoi, apapun bisa terjadi. Kun fayakun lah ya. Gitu. Jadi kita walaupun istilahnya itu apa ya, punya keinginan, mungkin kita mau istilahnya itu belajar masalah spiritual gitu kan, itu memang yang pertama itu harus gitu, mendekatkan diri dengan yang maha kuasa. Mendekatkan diri. Contohnya lagi gini Mas, kayak Jawa ini kan kayak kita sendiri orang. Contohnya gini, kita pengen kalau orang kan kebanyakan dunianya pengen kaya, pengen mempunyai istri yang cantik, biasanya kayak gitu. Dunianya melimpah, pengen cepet-cepet dapat jodoh gitu. Kadang tuh gini, ada orang itu mungkin pengen berkelimpahan harta, itu ada dua cara sebenarnya. Cuman ya itu tadi, manusia ini kita ini tinggal memilih dengan cara yang mana. Dua cara. Dua cara ini sebenarnya, yang satu ini kalau dibilang itu cara yang baik, yang kedua ini cara yang nggak baik. Cuman tetap ada dua ini cara. Nah, cara baiknya aja Mas, biar para sobat suara misteri mungkin juga. Ya kalau istilahnya kita ini kan istilahnya pengen ini ya kayak sholat duha, terus nanti apa, kita habis itu baca ya Fatah ya Rosa gitu. Mungkin itu ya para sobat suara misteri, zikir ini untuk ya seperti itu. Jadi nanti rezeki itu insya Allah mengalir. Terus kalau ini itu diibaratkan Mas ya. Kalau yang cara pertama tadi kayak nyalanya lampu senter. Jadi nyalanya terang. Nah, jadi apa namanya, bisa menyorot gitu. Bisa nyorot, istilahnya bisa lama. Gitu. Nah, kalau yang kedua yang istilahnya dari jalan yang buruk, kita bisa pergi ke Gunung Kawi sana kemudian kaya juga, cuman itu tadi istilahnya itu diibaratkan obor. Gitu Mas. Obor, namanya obor itu apalagi pakai ini apa ya? Ini apa namanya, serabut kelapa. Iya, pakai ini Mas, pakai apa namanya itu, belara itu apa namanya? Iya, kayak serabut kelapa gitu Mas kalau itu Mas. Bukan. Yang pohon kelapa yang kering itu. Yang ininya kelapa, daunnya itu. Nah, yang kering itu biasanya orang kan pakai itu kalau dulu kan. Nah, jadi
sama kayak gitu, bakalan habis, bakalan kebakar sendiri. Berarti cuman dia menyalanya sementara aja. Sementara dan membakar kita. Kalau mau habis ya tetap kita buang, nggak bisa. Kalau kita tahan ya bakar lagi. Iya, bakar kita. Itu makanya ya kalau bisa kan semuanya itu pilih jalan yang kanan aja. Kanan. Mungkin ini Mas cukup untuk tentang ini Mas, tadi penjelasan Guru Sejati, terus babakan Wosongo juga udah. Terus ini tadi cara mencari rezeki dengan cara yang baik, dengan dikasih Mas Dimas tadi, para sobat dikasih zikir ya. Tadi sedikit ilmu. Nah itu ya Fata, ya Roza. Setelah sholat wajib, sholat wajib, kalau bisa ya bangun malam tahajud, terus sholat duha, itu dikasih zikir itu terus. Ya Fata, ya Roza, semampunya, seikhlasnya. Enggak dipatokin berapa ribu, enggak, cuman seikhlasnya. Ikhlas kita, pokoknya ikhlas gitu, ikhlas bacanya. Karena kalau misal dipatokin mungkin orang malah tertekan Mas ya. Iya, tertekan. Selain itu juga sebelumnya udah waduh banyak kali gitu ya kan. Kadang kan ada yang ngasih ini harus 1000 kali, 10.000 kali. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu nggak pas. Pasnya itu memang harus dengan ikhlas hati kita sendiri gitu. Karena kemampuan orang beda-beda. Gitu. Iya. Sekarang gini, yang penting kan nggak jumlahnya banyaknya jumlah, cuman yang penting itu tulusnya kita, ikhlasnya kita, bukan masalah banyaknya. Contohnya kita sedekah banyak, kalau nggak ikhlas percuma. Kalau kita sedekah sedikit, cuman memang itu dari tulus, hati, ikhlas, nah itu bakalan insya Allah dapat yang lebih melimpah. Gitu. Nah mungkin ini para sobat suara misteri, tentang penjelasan tadi mungkin udah banyak panjang lebar Mas ya, penjelasan tentang Guru Sejati, terus babakan Wosongo menutupinya, terus zikir tadi sudah dikasih ilmu oleh rekan saya Mas Dimas. Nah jika ada yang ditanyakan bisa Mas ya, request silakan masukin di komentar. Nah nanti biar disaring, terus misal ada yang request tentang kejawen atau apa, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang berada di deskripsi. Sebenarnya larinya bukan ke apa namanya Mas tadi? Bukan, larinya bukan ke, kalau istilahnya ada yang mau tanya-tanya gini, kita sharing saja. Sharing aja. Ya istilahnya saling diskusi, saling membenarkan, mana yang salah ya disalahkan, dibenarkan. Iya. Kalau yang benar ayo dipakai sama-sama. Jadi mencari jalan lurusnya. Gitu. Kalau bisa seperti itu. Mungkin cukup untuk perbincangan kali ini. Jika ada salah saya ucapkan mohon maaf. Mungkin saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.